Oke, jadi hari ini kita akan bahas dengan Cordano, mau tanya-tanya dengan Cordano mengenai satu istilah yang selalu kita dengar, tapi tidak gampang dikerjakan, yaitu apa? Melepaskan kemelekatan. Setuju kok? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju ya. Saya yakin setiap orang itu sangat susah melepaskan kemelekatan. Contoh, dia punya barang kesayangan, hilang, rusak. Oh, nangis itu. Ya kan nggak dia nggak bisa bilang, oh aku beli lagi yang baru. Enggak ya. Oke, itu yang simple. Yang paling berat adalah apa? Hubungan seorang ayah, seorang ibu terhadap anak, terhadap cucu. Itu adalah kemelekatan yang paling kuat. Bagaimana menurut Kodarno tentang kemelekatan dalam hal ini? Oke, tentunya ini adalah pembelajaran kita bersama karena kita semua hidup dalam kemelekatan. Hari ini kita rekaman melekat pada tablet, melekat pada iPhone yang ada di sana itu. Ya, ini kemelekatan. Tanpa ala-ala ini kita juga tidak bisa berinteraksi dengan baik. Ya, Benar. tentunya ini kemelekatan. Teknologi yang muncul pada saat ini juga kemelekatan. Ya. Saya sering mengatakan, sebelum Anda memiliki sesuatu, jangan katakan Anda melepaskan kemelekatan. Oke. Jadi salah satu contoh, ada orang menggunakan jam tangan bermerek dan mahal, Yes. ratusan juta. Kemudian Anda ketemu seseorang, kemudian dia katakan, saya nggak suka pakai jam tangan branded, Oke. karena saya tidak mau melekat pada barang-barang mewah. Ya. Oke, kalau Anda belum pernah memiliki barang mewah, itu tandanya Anda tidak mampu, bukan tidak melekat. Yes. Melekat itu adalah Anda memiliki, kemudian Anda melepaskan. Ya, jadi zaman sekarang ini banyak orang mencari excuse, alasan dengan kemelekatan itu sendiri. Wah, saya nggak suka pakai branded, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Saya nggak mau melekat. Itu bukan melekat, itu Anda belum mampu. Anda masih di level yang mencari. Oke, tetapi Ya. kalau Anda sudah mampu, kemudian Anda punya 4-5 jam tangan mewah, yang harganya miliar, kemudian nggak memakai, itu namanya tidak melekat. Itu pembelajaran pertama bagaimana melepas daripada kemelekatan. Ya. Ya, kemudian hari ini ada orang yang pakai mobil harganya 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, kemudian Anda pakai 300 juta mobil, Anda bilang, oh saya nggak melekat, saya nggak suka mobil mewah, itu bukan tidak melekat, Anda belum mampu membeli. Tapi kalau hari ini Anda sanggup menggunakan mobil dengan harga 20 miliar, kemudian besok Anda menjual dan, oh saya nggak melekat, saya ingin pakai yang biasa-biasa saja, saya ingin humble, itu namanya tidak melekat. Oke. Gampang nggak? Pasti sangat sulit. Karena kita hidup sering mendengarkan eh, hidup kita itu suka diatur dari ucapan orang. Jadi kadang-kadang kita senang mendengar, oh Anda hebat, Anda ini. Sehingga kita menjadi orang lain dalam kehidupan ini. Sebenarnya untuk tidak melekat itu tidak terlalu sulit dalam pribadi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sulit. Contoh, hari ini saya pakai baju seperti ini karena saya ingin dipuji. Karena Anda bilang, wah cantik ya bajunya, dressnya ya, Anda senang. Ya. Kemudian Anda akan mencoba lagi memakai dan Anda melekat. Tapi kalau Anda hidup dalam diri Anda sendiri, Anda pakai kaos di rumah, pakai baju tidur daster bolong-bolong di rumah, Iya. Anda nggak ada masalah. Saat itulah Anda sedang melepaskan, belajar melepaskan semua ego Anda, semua pujian-pujian yang bisa Anda dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah namanya latihan melepas. Oke. Kemudian dalam keluarga juga sama. Bagaimana kita belajar untuk melepas? Adalah persiapan. Contoh kita punya anak, kemudian kita berikan dia pendidikan yang terbaik, kita berikan dia modal dalam pendidikan, pengetahuan, kemudian relasi. Karena yang terpenting untuk anak-anak, ya itu adalah koneksi. Ya, kadang-kadang kita butuh membuat mereka dalam koneksi kita supaya orang tahu pergaulan dia kemana dan segalanya. Itu akan membuat dia. Itu adalah persiapan. Pada saat mereka siap, maka kita akan pelan-pelan mampu melepas. Ini sama, pada saat kita kecil, orang tua kita juga sangat susah melepaskan kita. Kita kemana dia telepon, dia tanya. Semakin kita dewasa, mereka mulai semakin mengikhlaskan. Kemudian kita berkeluarga, mereka semakin mengikhlaskan lagi. Kenapa demikian? Karena mereka tahu di samping kita ada orang lain yang menjaga kita. Mereka mulai melepaskan kemelekatan mereka. Itulah cara pembelajaran untuk melepas. Maka kenapa banyak orang tua yang ingin mendesak anaknya untuk menikah ataupun berkeluarga, sebenarnya mereka sedang ingin melepaskan kemelekatan mereka. Ya, jadi Oke. pada kesempatan ini saya juga sampaikan salah satu saudara kita dan rekaman ini, Dalton, Anda harus cepat menikah supaya papa mama kamu itu bisa melepas. Problem mereka itu mereka lagi kacau, mau melepas anak satu ini kok gimana gitu loh.
Salam buat Dalton, ya. Oke. Jadi, Kenapa ganteng gak mau nikah gitu ya? ya, Ujung-ujungnya ke sana ya. Oke, kok jadi kalau dalam apa ya agama kita kan sering bilang orang yang semakin dia tidak ada kemelekatan itu baru dia bisa naik ke surga karena tidak ada yang dikhawatirkan di dunia. Oke, tapi bagi seorang yang punya keluarga, yang bisa dibilang udah punya anak, cucu, kan itu kekhawatirannya nggak bisa selesai-selesai ya, kok ya. Karena aku pernah dengar satu istilah bahwa anak, meskipun dia sudah jadi kakek, dia akan selalu, ya silakan, dia akan selalu menjadi anak-anak bagi ibunya. Itu benar nggak, kok? benar. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Nah. Dalam keyakinan kita, kita memiliki 31 alam. Mulai dari alam binatang, neraka, kemudian alam dewa, kemudian arahat, Brahma, dan lain-lainnya. Ya hari ini kita nggak mengupas agama. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita terlalu melekat, apakah kita bisa terlahir kembali, ya, menjadi yang lebih baik? Ya, Benar. jawabannya ya. Karena Bisa. kita bisa terlahir kembali sebagai manusia yang lebih baik. Oke. Itu namanya kemelekatan yang berlebihan. Jadi dalam keyakinan agama kita, kalau kita masih memiliki keterikatan dengan keluarga, kita akan terlahir sebagai manusia. Ya, mungkin sebagai keturunan beliau atau sebagai pasangan hidup beliau yang akan datang. Itu karena keterikatan yang terlalu, kemelekatan yang terlalu kuat. Oke. Tapi kalau hari ini kita masih memiliki dendam ataupun emosi ataupun dengki terhadap seseorang, kita akan terlahir di alam asura. Demikian juga kalau kita terlahir walaupun dengan kemelekatan yang ada sedikit, kemudian kita masih memiliki kesombongan, kita akan terlahir di alam dewa. Jadi begitu banyak alam, ya. Jadi pada dasarnya praktek kemelekatan itu sendiri adalah bagaimana melepas, mulai dari cara-cara paling gampang adalah mulai berdana. Kalau di kantong kita punya 1 juta, kita berdana 10.000, berarti kita sudah mengikhlaskan duit kita untuk disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu namanya apa? Namanya melatih melepas. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita function. Dalam tradisi kita banyak function, melepas makhluk. Itu juga belajar melepas. Kemudian pada saat anak kita ingin berkuliah ke luar negeri, kita sedang belajar melepas. Kemudian anak kita akan menikah, kita juga sedang belajar melepas. Melepas kasih sayang kita kepada, kalau memang dia laki ya, pasangan dia ya. Sebenarnya orang tua banyak yang cemburu nggak dengan menantu-menantu dia? Iya, karena kemelekatan itu. Tetapi itulah pelatihan di dalam dunia ini yang begitu kompleks. Kita dilatih dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk melatih kemelekatan itu kita diberikan apa? Anak-anak kita menikah, kemudian kita cemburu dengan menantu kita dan hal-hal lainnya. Di sanalah kita belajar, oh kehidupan saya sudah berakhir dengan beliau dalam karma ikatan menjaga, dia sudah dijaga menantu saya, kemudian Anda harus belajar melepas. Jadi perumah tangga itu juga bisa belajar melepas. Oke. Kemudian orang mengatakan, apakah perumah tangga bisa menjadi salah satu dalam istilah kita bukan dewa sebenarnya, tapi katanya arahat atau pencapaian yang tidak usah terlahir kembali, apakah bisa? Bisa. Karena kenapa orang banyak memohon saya diberikan umur yang panjang? Sebenarnya dia diberikan ruang untuk belajar lebih panjang. Dengan umur yang panjang, kita memiliki ruang untuk belajar. Kalau hari ini kita panjang umur kita, sampai ke cicit kita bisa melihat, tentunya cara melepas kita akan semakin gampang. Kenapa? Karena semakin usia kita bertambah, kemelekatan kita terhadap mereka berkurang. Kenapa? Karena pada saat Anda melihat anak Anda sudah punya cucu, Anda punya cicit, di sana Anda mulai melepas beliau. Kenapa? Karena keterikatan Anda dengan beliau sudah berkurang. Karena Anda melihat dia sebagai sosok seorang kakek yang memiliki anak, menantu, cucu, dan sudah memanage keluarga dia. Di sana Anda akan muncul kepuasan diri. Makanya orang tua dulu merasa dia sukses setelah dia berhasil menikahkan anaknya. Begitu dia berhasil menikahkan anaknya, kemelekatan terhadap anaknya itu dengan seketika akan menghilang lebih banyak karena anak beliau akan diasuh oleh orang lain. Di sanalah pembelajaran menghilangkan kemelekatan. Oke, ternyata begitu. Pantas saya sering mendengar orang bilang, oh dia anehomi ya.
udah punya cicit cucu, ternyata itu maksudnya ya. Ya. Dia punya ruang lebih lama untuk belajar melepaskan. Ya, jadi kok terima kasih ya atas informasi hari ini yang diberikan kepada saya dan juga kepada teman-teman semua. Kita jumpa lagi di kesempatan Ya, yang lain. tapi tetap pesannya ini Dalton cepat nikah. Dadah.